Pengalaman klinis di Picky Eaters Clinic Jakarta, ada 30% anak mengalami gangguan proses makan di mulut atau gangguan oral motor. Hai Women Kids, kembali lagi dengan saya Sukma, terapis wicara Pelangi Center Ponorogo. Di video kali ini, kita akan membahas tentang makan anak, yaitu kenapa anak menolak untuk makan? Cari tahu jawabannya di penjelasan berikut ya Mams. Sulit makan adalah masalah yang sudah lama ada, tetapi masih belum terungkap secara benar. Hal ini menimbulkan berbagai opini dan spekulasi, baik oleh klinisi ataupun orang tua. Keadaan anak yang hanya mau makan susu saja dan tidak mau makan khususnya nasi, daging, sayur, dan buah harus diamati secara teliti. Pada umumnya, gangguan tersebut disebabkan oleh gangguan oral motor dengan keluhan mual dan muntah. Pengalaman klinis di Picky Eaters Clinic Jakarta, ada 30% anak mengalami gangguan proses makan di mulut atau gangguan oral motor. Gangguan ini menyebabkan adanya gangguan mengunyah dan juga menelan. Gangguan oral motor biasanya disertai gangguan keseimbangan dan motorik kasar lain, seperti tidak normalnya proses perkembangan duduk, merangkak, dan berdiri. Biasanya, anak hanya menyukai aktivitas di dalam ruangan dan tidak menyukai aktivitas di luar ruangan, seperti main bola, berlari, dan melompat, karena adanya kendala pada motorik kasar anak. Biasanya disertai dengan gejala anak tidak bisa diam atau hiperaktif. Juga disertai dengan gangguan perilaku seperti emosi terlalu tinggi, mudah marah, sulit berkonsentrasi, gampang bosan, dan selalu terburu-buru. Karena itu, kemampuan oral motor anak adalah salah satu kemampuan motorik yang juga harus diperhatikan perkembangannya. Nah, sebenarnya apa sih oromotor itu? Oromotor adalah kemampuan motorik oral. Oromotor merupakan dasar keterampilan makan, mencakup semua kegiatan yang menggunakan sistem gerak rongga mulut, seperti rahang, lidah, gigi, langit-langit, bibir, dan pipi, termasuk juga koordinasi gerak dari organ-organ tersebut. Keterampilan oral motor tidak bisa didapatkan secara instan, tetapi harus dilatih dan dipelajari. Apabila stimulus yang diterima kurang optimal, maka bisa menjadi picky eater, produksi air liur yang berlebih, mengalami kesulitan dalam menghisap, mengunyah, dan menelan, serta gangguan bicara. Selanjutnya, bagaimana cara menstimulus oromotor? 1. Rangsang dengan makanan. Pertama, penting untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk MPASI, kapan usia yang tepat untuk setiap teksturnya. Kedua, melatih keterampilan mengunyah. Yang ketiga, mengetahui gangguan makan pada anak dan segera mengatasinya. 2. Rangsang dengan alat bantu. Dengan menggunakan alat bantu, yang umumnya adalah titer, dapat membantu anak mempertajam sensor oromotornya. Lalu, apa saja ciri gangguan oromotor? 1. Belum bisa makan di usia 1 tahun dan makanan masih dilembutkan di bawah 2 tahun. 2. Anak tidak bisa, bukan tidak mau makan sayur, buah, dan makanan tertentu. 3. Anak lebih suka makanan yang garing dan renyah seperti kerupuk. Bila ada ayam goreng, anak hanya suka bagian garingnya saja. 4. Tidak suka makanan yang lengket di mulut seperti dodol. 5. Bila muntah, nasi yang keluar masih utuh, menandakan proses mengunyah tidak sempurna. 6. Sering tergigit sendiri di lidah ataupun bibir. Dan yang terakhir, mengalami keterlambatan bicara dan gangguan bicara. Nah, itu tadi penjelasan mengenai gangguan makan yang disebabkan oleh oral motor.
jangan ragu untuk konsultasi ya, karena diagnosis yang tepat berasal dari ahli yang tepat. Oke Moms, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.